Dulu anaknya masih dalam kandungan, sekarang anaknya sudah lahir. Nah, kita masih menunggu data Dukcapil untuk akta kelahiran anaknya dalam gugatan tersebut. Nah, sampai hari ini, menurut informasi yang kami terima dari Tengku Dewi, akte kelahiran si bayi ini masih belum ada dalam tangannya. Jadi kalau sesuai dengan jadwal, hari ini harusnya kita itu adalah agendanya saksi tambahan. Jadi masih saksi dari penggugat, dari Ruben Onsu. Berhubung minggu lalu ketika kita menghadirkan 2 saksi, hakim beranggapan bahwa saksi yang kemarin diperiksa itu karena tidak bertempat tinggal dan berdomisili di tempatnya Ruben dan Sarwenda, dia ingin ditambah dengan saksi yang memang bertempat tinggal bersama-sama dengan Sarwenda dan Ruben Onsu. Nah, jadi oleh karena itu hari ini sebagai saksi tambahan kami sudah hadirkan babysitter, ya, babysitter yang sudah bekerja 5 tahun dan memang namanya babysitter ya tentu dia tinggal bersama-sama dengan Ruben dan Sarwenda. Nah, hanya saja sidang tidak bisa dilanjutkan pada hari ini karena tadi menurut majelis anggota hakim yang bersidang, mendadak ketua majelis hakimnya itu dapat penugasan pelatihan tentang terorisme di Yogyakarta. Nah, jadi karena panggilannya mendadak, dia tidak bisa memberi pemberitahuan kepada kami untuk menunda persidangan, sehingga tadi dalam ruang persidangan baru disampaikan dan sidang ditunda 1 minggu, ya, sampai minggu depan. Agendanya masih sama, yaitu saksi yang hari ini belum jadi diperiksa, yaitu babysitter. Oke, Ruben tidak hadir, tapi kan kehadirannya sudah diwakili oleh kami sebagai kuasa hukum. Dan oleh karena pihak tergugat dari sejak pertama kali tidak hadir, kuasa hukumnya juga tidak hadir, maka oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat, dan oleh karena itu majelis hakim mungkin berpendapat tidak perlu meminta Ruben Onsu hadir dalam persidangan tersebut karena kan tidak ada mediasi. Nah, makanya sidang berjalan sepihak dari penggugat saja, makanya sampailah pada hari ini agendanya adalah agenda saksi daripada Ruben Onsu. Nomor antrian H16 dipersilakan Babysitter yang kami hadirkan sebagai saksi pada hari ini itu sudah bekerja dengan Ruben dan Sarwenda 5 tahun, ya. Jadi saya kira 5 tahun dia pasti punya banyak pengalaman, dia pasti punya banyak cerita yang bisa digali oleh majelis hakim sehubungan dengan bagaimana kehidupan rumah tangganya Ruben dan Sarwenda, karena memang itu yang diinginkan oleh hakim. Nah, hanya saja memang belum sempat diperiksa karena hakimnya mendadak ada penugasan pelatihan untuk masalah hukum yang terorisme di Yogyakarta. Babysitter sendiri mengacu yang mana? Babysitter yang kita hadirkan ini yang sudah 5 tahun ini kebetulan dia mengasuh anak yang paling besar, ya, anak yang paling besar. Bang, artinya babysitter sendiri ini yang benar-benar mengetahui permasalahan antara Ruben dan Sarwenda sendiri, ya? Gimana? Jadi begini, hakim hanya minta saksi itu yang dia tinggal bersama-sama dengan Ruben dan Sarwenda. Jadi yang 2 kemarin itu kan dia masuk kerja di rumahnya Ruben dan Sarwenda, tapi kan pulang hari. Ini dia selama 5 tahun menetap bersama-sama dengan Sarwenda dan Ruben karena dia adalah babysitter. Nah, apakah babysitter ini mengetahui apa tidak mengetahui? Ini yang akan kita pertanyakan dalam persidangan. Karena di zaman sekarang ini seperti yang saya katakan, udah gak zamannya lagi orang bertengkar itu di depan anak-anak dan juga bertengkar di depan karyawan, bertengkar di depan umum itu udah gak ada, ya. Jadi biasanya orang zaman sekarang ini kalau dia bertengkar, dia pasti akan mengambil ruangan tersendiri, masuk kamar, baru bertengkar. Jadi artinya ini yang coba kita sampaikan ke majelis hakim, melalui saksi ini. Jadi kalau memang misalnya ada pengetahuan, pasti pengetahuannya juga hal-hal yang terbatas, ya. Artinya bukannya Ruben dan Sarwenda, ya. Orang zaman sekarang jarang pasti, ya, ketika dia bertengkar itu dia ingin cekcok itu di depan anaknya pasti jarang, ya. Apalagi di depan karyawan. Itu kan tidak menjaga harga diri keluarga, ya. Jadi
Ruben sama Sarwenda juga kalau yang terjadi ya seperti yang keterangan saksi yang sebelumnya, bahwa kalau bertengkar pasti mereka akan bicaranya itu di kamar kan gitu ya, atau di lantai atas kan begitu. Nah, hanya saja hakimnya masih ya ingin menggali lebih jauh, kali-kali aja kalau karyawan yang menginap di situ tahu kan begitu. Nah, ini yang hari ini kita hadirkan. Memang pertengkarannya berapa lama bang kalau boleh tahu? Kenapa? Pertengkarannya sering terjadi berapa lama? Bahasan pertengkaran itu berapa lama? Maksudnya durasi bertengkarnya atau apanya nih? Sejak kapan? Oh, saya seperti yang ada dalam gugatan itu, kalau keributan dalam rumah tangga itu kan satu hal yang biasa. Tapi yang pasti ini semakin meruncing kan itu 8 bulan terakhir ini, ya. Diawali dari mereka sudah mulai pisah rumah kan begitu. Nah jadi apakah ini kita menghitungnya dari mana ya kita nggak bisa hitung karena kan nggak bisa diukur karena orang jangankan rumah tangga ke pacaran aja kamu pasti bertengkar sama pacar kamu, iya kan? Janji nonton nggak nonton pasti kalian bertengkar. Nah jadi ini kan kita nggak bisa ukur sejak kapan mereka bertengkarnya sudah berapa lama karena keributan beda pendapat dalam satu hubungan itu satu hal yang biasa. Tapi kalau dianggap sebagai suatu pertengkaran yang akhirnya mengkerucut kepada suatu tindakan seperti apa yang terjadi hari ini masih baru 8 bulan yang terakhir. Ya sesuai dengan apa yang dikatakan ketika mereka sudah mulai pisah. Apakah ada kekerasan di dalam pertengkaran tersebut? Nggak ada kekerasan, karena kalau ada kekerasan kan pasti ada laporan polisi. Dari pola asuh mungkin bang berbeda pola asuhnya antara Bisa jadi, ya. Beda pola asuh bisa jadi, beda selera makanan juga bisa jadi kan, apapun bisa terjadi namanya suami istri kan begitu ya. Nah, tapi apakah itu akan menjadi sesuatu yang jadi masalah besar? Ini kan tergantung bagaimana momentum atau kejadian yang dialami oleh kedua pasangan suami istri ini. Bang, kalau perpisahannya ingin seperti apa sih bang? Apa? Perpisahannya ingin seperti apa sih emang? Loh emang perpisahannya seperti apa ya? Cerai kan begitu kan? Maksudnya ke depan ingin seperti apa? Belum bicara sampai yang ke depan, karena kita masih fokus kepada persidangan hari ini aja. Mereka memang berdua sepakat untuk bercerai. Sebelum adanya gugatan ini bang dimasukin ke pengadilan bang? Nggak ada kesepakatan, nggak ada pembicaraan-pembicaraan. Artinya memang ya mereka sudah merasa tidak saling cocok dan kemudian ada gugatan kan begitu ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Jadi nggak ada kesepakatan tertulis ya bang sebelum adanya gugatan ini? Kenapa? Nggak ada kesepakatan tertulis. Belum ada ya. Yang sepanjang yang saya tahu itu tidak ada kesepakatan kan gitu. Artinya memang mereka sudah tidak saling cocok, meminta kita untuk mengajukan gugatan. Bang, dalam arti gugatan sekarang sebelumnya tidak diketahui Sarwenda. Jadi Ruben menggugat sepihak kemauannya sendiri gitu. Kan gugat kan harus nggak perlu saling tanya kan nggak boleh kan nggak perlu namanya istri saya gugat kamu ya ma atau sebaliknya istri tanya saya enggak lah. Namanya gugatan itu ya dilayangkan gugatannya, kemudian orang yang digugat pasti akan tahu ada gugatan dari panggilan persidangan oleh pengadilan. Pasti kan seperti itu, ini normal lah. Berarti momennya saat itu Ruben dan Sarwenda juga seperti itu kondisinya. Sama seperti orang lain yang mengalami proses gugatan perceraian seperti itulah. Bang, tadi kan babysitternya sendiri menolak untuk bicara ya. Ini apakah permintaan dari Bang Ruben atau? Nggak tahu saya, Mbak. Ya mungkin takut salah bicara kali ya, saya nggak ngerti juga. Ya, nggak terbiasa lihat kamera mungkin, saya nggak tahu juga. Tapi saya rasa nggak ada lah larangan. Karena kalau sudah diizinkan jadi saksi kan, artinya kan sudah ada izin untuk menyampaikan apa yang dia ketahui tentang rumah tangga Ruben. Penyebabnya sebenarnya itu apa sih kan sampai sekarang juga Ruben belum ngomong dan Ya, jadi untuk kesekian kalinya teman-teman saya sampaikan bahwa Ruben bilang setelah prosesnya ini selesai, sudah ada putusan, dia akan menyampaikan, dia akan mengklarifikasi apa yang terjadi agar teman-teman jadi jelas, masyarakat juga jadi jelas sehingga tidak ada lagi orang yang spekulasi-spekulasi. Kalau hari ini kan masih ada spekulasi-spekulasi, bahkan bikin cerita, bikin narasi ya masih kita biarkan karena kita nggak ingin mengganggu konsentrasi proses persidangan ini. Nah, ini sudah sedikit lagi kita akan sampai kepada putusan. Artinya setelah saksi, kesimpulan, putusan. Berarti artinya kan mungkin kalau dihitung ya 3 minggu lagi sudah putusan. Nah ketika putusan, maka Ruben seperti apa yang disampaikan ke saya, kalau tidak ada perubahan, dia akan menemui teman-teman untuk memberitahukan pengumuman bahwa dia mungkin sudah bisa apa ininya ya itu nantilah teman-teman sampai pada waktunya. Ya. tapi nantinya Wenda bakalan ngasih izin buat ketemu anak-anak itu nggak sih? Sampai hari ini kan masih ketemu anak-anaknya. Yang antar sekolah kan juga masih Ruben kan. Jadi artinya kan ini orang-orang cerdas dua-duanya nih.
rumah tangga modern, nggak seperti zaman dulu ya. Artinya gini, apapun yang dialami oleh mereka sebagai orang tua, mereka tidak ingin anaknya ikut kena dampak. Ya, jadi anak tetap punya ayah, punya ibu. Karena nggak ada mantan ayah, nggak ada mantan ibu. Ya, jadi ini yang supaya tidak mengganggu tumbuh kembang mental anaknya. Jadi mereka tetap menunjukkan ke anaknya ya mereka baik-baik aja. Anaknya tetap ada ayahnya, ada ibunya. Terkait dengan veteran sendiri Bang, mungkin akan ikut siapa? Kenapa? Terkait dengan veteran sendiri kan mengingat bukan anak kami akan ikut siapa Bang? Nantilah tanya sama Ruben setelah putusan. Teman-teman bisa tanya sama Ruben, ini ikut siapa, ini bagaimana ini. Karena kalau sekarang kan kita nggak bisa sampaikan karena ini masih dalam proses. Tapi anak-anak tahu nggak sih Bang dengan kondisi kedua orang? Kenapa? Anak-anak tahu nggak sih? Ini pun saya nggak cek. Ya, saya nggak cek. Ya, apakah anak-anak tahu atau tidak, saya juga nggak pernah cek ke anak-anaknya. Kan lucu ya kalau saya telepon sama anak-anaknya, Talia kamu tahu nggak apa-apa, kamu lucu juga. Ya, tapi ya itu, saya nggak ngerti apakah mereka melihat berita, apakah mereka melihat medsos, ataukah orang tuanya sudah menyampaikan, saya tidak tahu. Karena saya memang ditugasi hanya untuk proses persidangan. Dan pada saatnya setelah putusan, Ruben sendiri yang akan menjelaskan semuanya ke teman-teman media. Berarti finalnya akan tetap bercerai ya Bang? Nggak bakal ada upaya-upaya pendekatan Oh, lain? upaya apa lagi? Ini udah saksi. Habis saksi kesimpulan. Habis kesimpulan putusan. Nomor antrian B 6 Sampai hari ini ya seperti itu. dipersilakan di loket 3. Upayanya kan sudah lewat ini. Karena kan harusnya kalau tergugatnya hadir mungkin ada upaya mediasi. Ini kan sudah lewat. Tapi Ruben sendiri bicara apa Bang? Maksudnya saya pasti ingin bercerai. Ya kan kalau dia nggak mau cerai kan dia nggak akan datang ke saya. Dia kan nggak akan minta gugatan. Tadi itu merupakan saksi mahkota juga ya? Nggak ada saksi mahkota. Ini kan perkara perdata, bukan pidana. Kalau pidana ada saksi mahkota. Ini perdata nggak ada saksi mahkota. Bang, apakah Ya. nanti Konyol juga menjadi salah satu saksi Bang dalam persidangan? Enggak. Ya karena cukup yang babysitter aja. Karena hakimnya juga minta 1 orang karyawan yang nginep di rumah. Ya ini minggu depan saksi yang tadi nggak jadi diperiksa itu, habis itu minggu depan lagi kesimpulan. Putusan. Ya. Bang boleh update TDP mungkin untuk ulang? Oke, jadi seperti yang disampaikan oleh Tengku Dewi pada waktu klarifikasi di kantor saya beberapa waktu yang lalu, Tengku Dewi kan bilang tuh dia ingin gugatannya segera didaftarkan kan begitu. Tapi memang seperti yang kami pernah jelaskan itu, dulu anaknya masih dalam kandungan, sekarang anaknya sudah lahir. Nah kita masih menunggu data Dukcapil untuk akta kelahiran anaknya dalam gugatan tersebut. Nah sampai hari ini, menurut informasi yang kami terima dari Tengku Dewi, akte kelahiran si bayi ini masih belum ada dalam tangannya. Jadi kita menunggu itu. Karena kan nanti kalau gugatannya nggak lengkap, nggak komplit, juga akan jadi masalah. Jadi kita tunggu itu. Ya. Tunggu akte dulu ya? Ya, Bang, akte kelahiran dulu. Bang, tapi ada niatan buat TDP untuk terus ke Nomor antrian R62. Sampai hari ini belum ada. Sampai hari ini belum ada. pengen menggugurkan niatnya itu Bang buat laporan Indonesia Bang? Ya saya nggak bisa tahu juga. Saya nggak tanya niatnya. Dan saya juga nggak bisa menebak-nebak apa yang menjadi niatnya si Tengku Dewi. Tapi yang pasti hari ini sejak awal memang dia sudah tidak mengambil opsi untuk melaporkan suaminya secara pidana akibat perselingkuhan tersebut. Ya, ikut mengurus akte berkas anak. kan kalau mekanisme yang sekarang ini kan begitu orang melahirkan di rumah sakit, maka pihak rumah sakit akan mengeluarkan yang namanya surat kelahiran. Pihak rumah sakit biasanya juga sudah langsung mengurusnya karena mereka langsung connecting dengan Dukcapil. Jadi artinya kan ini kan bukan sesuatu hal yang seperti zaman sebelum digital yang kita harus antri di loket, ini semua segala macam, ini semua serba mudah lah. Jadi mungkin ini hanya masalah waktu saja. Karena kalau memang sudah waktunya yang tepat pasti akte kelahirannya keluar. Aktenya keluar disampaikan ke kita, maka sempurnalah gugatan yang sudah kita drafting itu untuk kita daftarkan sesuai dengan keinginan Tengku Dewi. Tapi seperti yang saya katakan, sebelum dilayangkan, sebelum didaftarkan, kami akan tanya lagi keinginan final dari Tengku Dewi seperti apa. Bang, apakah ada upaya dari Andrew juga buat memperbaiki hubungannya Bang? Sampai akhirnya lama nih buat ngejemput. Tidak ada informasi terkait dengan masalah itu dari Tengku Dewi. Ya, jadi kami juga nggak tahu apakah ada upaya untuk memperbaiki, apakah ini saya belum dapat update dari itu. Ya, oke, terima kasih.